Alhamdulillah alladzi farada alaina taubata wa harrama al-israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar Jumat yang mulia ini, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan panjenengan sedaya untuk kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak amal-amal soleh, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Dengan satu doa dan harapan kita semua kepada Allah, mugi-mugi sedaya sing rawuh diparingi panjang umur sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bala musibah, diparingi ketetapan iman Islam, dan mudah-mudahan suatu saat ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu hadis yang sahih menceritakan dialog antara Allah dengan iblis, laknatullah alaih. Ketika iblis ini diusir oleh Allah dari surganya, si iblis sumpah sambil mengatakan, bi'izzatika wa jalalika ya Rabbi, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu wahai Tuhanku, wahai Allah, la abrah uwi ibna Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku, kata iblis, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah istirahat untuk menyesatkan Bani Adam semuanya sampai ke neraka selagi roh mereka masih berada di jasad mereka. Sumpahnya iblis ingin menyesatkan manusia semuanya masuk ke dalam neraka, jauh dari surga, tertipu dengan kehidupan dunia selagi manusia itu hidup. Apa jawaban Allah, hadirin? Gusti Allah dawuh, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Dawuhipun Gusti Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku wahai iblis, aku juga gak akan pernah capek, gak akan pernah istirahat untuk mengampuni Bani Adam selagi mereka membaca istighfar kepadaku. Nabi Muhammad SAW, manusia paling baik, manusia yang gak punya dosa, dijaga dari segala macam kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu semua, beliau istighfarnya sehari semalam sebanyak 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Pertanyaan saya kepada diri saya pribadi dan panjenengan sedaya, dari tadi pagi bangun sampai sekarang kita duduk di masjidnya Allah ini, sudah berapa istighfar yang kita baca hadirin? Berapa istighfar kita kepada Allah? Padahal tidak ada yang duduk di tempat ini terkecuali pasti punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mengatakan dawuh dalam hadis, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, maukah kalian aku beritahu tentang penyakit kalian dan obatnya? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi, kami mau.
Nabi mengatakan, ala inna da'akum adzunub, ketahuilah penyakit-penyakit kalian itu yang namanya dosa. Wa dawa'akum al-istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Lalu pertanyaannya hadirin, untuk siapa kita istighfar ini? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk yang lain? Faqala al-ulama, maka para alim ulama mengatakan, fal afdalul istighfar, paling afdalnya istighfar bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, untuk muslimin, muslimat, untuk para pemimpin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an untuk kita baca istighfar untuk kedua orang tua kita. Dalam doa yang kita kenal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu cerita. Ada salah seorang teman kami yang dulunya pernah belajar di Tarim Hadramut, kemudian melanjutkan sekolahnya, studinya sampai ke Mesir. Sampai di sana bertemu dengan salah seorang syekh, namanya Syekh Ibrahim Nasir, salah seorang ulama Mesir yang terkenal. Beliau mengarang satu buku yang berjudul Bacaan Rabbighfirli wa liwalidayyamu, yang kau baca cuman 5 kali sehari semalam adalah perbuatan yang paling dolim. Sahabat kami ini penasaran, maka beliau berjanji atau janjian dengan Syekh Nasir, Syekh Ibrahim Nasir. Kemudian bertemu dan bertanya, wahai Syekh, kenapa orang membaca doa untuk orang tuanya Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali sehari selesai sholat, panjenengan bilang itu dolim? Lalu Syekh Ibrahim Nasir mengatakan, coba kau sebut bagaimana kau membaca doa untuk kedua orang tuamu. Sahabat saya mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Lalu Syekh Ibrahim mengatakan, stop, ulangi, Rabbighfirli wa liwalidayya, stop, ulangi sampai 5 kali hadirin. Ketika yang kelima, Syekh Ibrahim Nasir mengatakan, apakah ketika kamu membaca Rabbighfirli wa liwalidayya keringetan? Apakah ngoyo? Apakah capek? Sungguh ayah ibumu keringetan, ayah ibumu ngoyo, ayah ibumu capek ngurusi kamu. Lalu kita cuman balas sehari semalam membaca Rabbighfirli wa liwalidayya cuman 5 kali. Pertanyaan saya, kata Syekh Ibrahim, siapa yang dolim? Lalu kau mengaku birrul walidain, anak yang bakti kepada kedua orang tua. Maka teman saya tadi hadirin terdiam. Kalau kita pikir ulang, saya tanya kepada panjenengan sedaya, hari Jumat ini tadi pagi yang orang tuanya sampun sedo, nopo panjenengan sampun nyekar? Yang orang tuanya masih hidup, apakah di hari Jumat ini yang disebut oleh Rasulullah Yaumul Id, hari raya ini, nopo panjenengan sampun sowan ke orang tua hadirin? Lalu panjenengan masih mau nyuwun nang Gusti Allah, ya Allah ampuni saya, sedangkan panjenengan saja enggak berbakti kepada kedua orang tua. Allah kirimkan kepada kita bidadari paling cantik di dunia. Beliau adalah ibunda kita yang bukan di surga ibu itu, tetapi surga di bawah telapak kakinya. Pertanyaan saya kepada panjenengan sedaya, hari ini sudah minta istighfar untuk ibu berapa kali hadirin? Sudahkah kita doa untuk kesehatan beliau? Sudahkah kita cium tangan beliau minta ridhonya? Betapa zalimnya kita kepada diri kita sendiri hadirin. Ibunda kita saat ini yang di kuburan berteriak minta tolong, nunggu istighfar, nunggu yasinan kita, nunggu tahlilan kita, dan kita demi Allah hari ini belum nyekar orang tua kita. Lihat hadis bagaimana Rasulullah SAW
jalan kaki dari kota Madinah menuju Abwa, hadirin. Abwa itu jaraknya 120 kilo dari kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi tiap Jumat Rasulullah berangkat ke makam ibundanya, hadirin. Dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdialog dengan burung hudhud. Ketika beliau mengadakan pengajian dengan semua jenis hewan dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman, lalu hanya satu burung yang tidak hadir, namanya burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, dalam Al-Quran diabadikan, lima liyala arol hudhud, kenapa aku nggak mendapati burung hudhud? Lalu Nabi Sulaiman sumpah Nabi Sulaiman, demi Allah, kalau sampai hudhud ini datang kepadaku, aku akan cabut semua bulunya. Karena saat itu burung hudhud ini bulunya paling indah. Singkat cerita, ketika burung hudhud ini datang memberikan kabar ada satu tempat, pemimpinnya seorang wanita, Bilqis namanya, gak nyembah Allah tapi nyembah matahari. Istananya ada di atas laut dan sebagainya. Maka penasaran Nabi Sulaiman mengikuti kemana itu langkah atau terbangnya burung hudhud. Para alim ulama mengatakan, bukan menceritakan tentang Bilqis Nabi Sulaiman, tetapi kenapa Nabi Sulaiman sampai lupa nggak mengadab burung hudhud, padahal Nabi Sulaiman sudah sumpah demi Allah. Dan di dalam riwayat Imam Ibn Katsir itu Nabi Sulaiman gantiin karena sudah sumpah pakai namanya Allah, nggak jadi ngadab burung hudhud, beliau berpuasa 1 bulan, hadirin. Ngijoli sumpahnya yang nggak jadi. Ulama mengatakan, kenapa kok Nabi Sulaiman dilupakan oleh Allah, nggak jadi ngadab burung hudhud? Ternyata burung hudhud ini punya bapak, punya ibu, sudah tua, nggak bisa terbang karena matanya yang rabun. Tiap hari keluar dari sarangnya nyari makan untuk dulang bapak ibunya, hadirin. Karena birrul walidainnya burung hudhud, maka Allah nggak jadi ngadab, nggak diadab itu burung hudhud oleh Nabi Sulaiman. Pertanyaan saya kepada panjenengan sedaya yang masih punya orang tua, apakah hari ini panjenengan sudah dulang orang tua panjenengan, hadirin? Dulu 2 tahun lebih ibunda kita dulang kita, hadirin. Pertanyaan saya kepada panjenengan sedaya, kalau kita ngaku iman, kita ngaku Islam, kita ngaku cinta, ngaku kita kepingin dapat rizki min haitsu la yahtasib, pertanyaannya, hari ini sudah dulang ibunda kita apa belum, hadirin? Beliau yang ngelahirin kita. Lalu panjenengan datang ke rumahnya Allah ini dengan bergaya kayak gak punya dosa, sok-sokan, merasa paling alim, baca istighfar paling kata. Ibunda panjenengan lebih butuh untuk panjenengan bacakan istighfar dari lisan kita yang kotor ini, hadirin. Berkata guru kami, Sayyidi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah Al-Munawwarah, mudah-mudahan Allah karuniakan dumateng kulolan panjenengan saged ziarah Mekah Madinah. Al-istighfar bimanzilatil ghusl wa shalah 'ala rasul bimanzilatit tib. Membaca istighfar itu kayak orang mandi, dan orang yang sholawatan itu kayak orang pakai minyak wangi. Tapi kedua-duanya nggak akan ada manfaatnya, hadirin, kalau sekali kita nyakitin hati kedua orang tua kita. Walaupun di pagi hari kita lupa nggak baca istighfar untuk mereka dengan sampun sedo, hadirin. Faqad adahun, kata beliau, sungguh pagi hari bangun tidur langsung iling kerjaan, gak iling wong tua. Faqad adahum, perbuatannya menyakiti mereka. Pantesan kita dapat adab seperti ini. Pantesan kita sudah minta corona untuk minggat pancet. Pantesan kita minta supaya dipilihkan pemimpin yang adil, tapi pancet pemimpin yang dolim. Nopo keranten kulolan panjenengan sudah tidak hormat kepada orang yang telah berkorban banyak untuk kita. Dari mimbar yang mulia ini, di khutbah yang singkat ini, saya ingatkan kepada saya pribadi, panjenengan sedaya, monggo hadirin,
Ada surga yang lagi menunggu di rumah kita. Ada surga yang sampun Allah cabut, tapi kita masih diizinkan untuk ziarah kuburnya. Dan ini adalah hari yang mulia. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita ikan sampun sedo, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya. Dan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah paringi panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima wa qala 'azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahud a'da'aka a'da'adin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wajbur inkisari ummat sayyidina Muhammad waj'alna ya Rabb min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, tutupi aib-aib kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan untuk kami seorang wanita yang rahimnya pernah kami tumpangi 9 bulan 10 hari. Ampunkan untuk kami ya Allah seorang wanita yang perutnya pernah terkoyak mengeluarkan darah karena kami anak-anaknya ya Allah. Ampunkan untuk kami seorang wanita yang ketika kami lahir di dunia tangan lembutnya lah yang menggendong kami ya Allah. Ampunkan untuk kami seorang wanita yang dengan senyum manisnya ya Allah beliau besarkan kami putra-putrinya. Ampunkan pula untuk kami ya Rabbi seorang laki-laki yang beliau habiskan siang malamnya bekerja untuk menafkahi kami. Ampunkan untuk kami ya Allah seorang laki-laki yang ketika kami lahir di dunia beliau adzan di telinga kanan kami dan qomat di telinga kiri kami. Mereka lah orang tua kami, ayah bunda kami. Ya Allah, tunjukkan kepada mereka yang saat ini sampun sedo di kuburannya jalan yang terang ya Rabbi. Jangan tunjukkan dosa-dosa kami, aib-aib kami, kekurangan kami ini kepada kedua orang tua kami ya Rabbi. Kami kirimkan semua pahala ibadah yang kami lakukan hari ini dan setiap harinya insya Allah untuk ayah bunda kami kang sampun sedo. Ya Rabb,
jamaah ingkang rawuh niki tasih wonten tasih sing gesang tiyang sepuh, masih hidup orang tuanya. Dan kami sampai saat ini belum pandai menyenangkan hati mereka berdua. Kami sering sakiti hati mereka ya Rabbi. Ya Allah, kami mengemis di hadapan-Mu, di rumah-Mu, di hari yang mulia ini. Berikan kepada kedua orang tua kami yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat ya Rabbi. Menawi orang tua kami saat ini sakit ya Allah, tolong angkat penyakitnya. Jika Panjenengan izinkan itu penyakit untuk berbagi dengan kami anak-anaknya, kami ridho ya Rabb, sebagai bentuk kami berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ibu bapak kami adalah surga kami, atau bisa jadi neraka kami. Ya Allah, beliau kadang sendirian merumat anak yang banyak, dan kami anak yang banyak gak bisa merumat yang satu ini. Betapa banyak dosa kami semua, betapa zalim kami kepada beliau berdua, terutama kepada-Mu ya Rabb. Saat ini kami ngemis, kami berdoa, lihatlah tetesan air mata yang turun dari mata yang penuh maksiat ini ya Allah. Izinkan kami anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya yang saat ini Jumatan ya Allah, untuk kami mengumpulkan harta rizki kami ingin berangkatkan ayah bunda kami ke Mekah wal Madinah ya Allah. Kersani bapak ibu senang ya Rabbi. Ya Allah, kami sering melupakan mereka. Kami lebih sering keluar sama anak istri kami, ketawa-ketawa. Jarang sekali kami keluar dengan ibunda kami, ayah kami untuk ketawa-ketawa ya Rabb. Kami sering nyantai, nongkrong sama teman-teman kami, ngombe kopi ya Rabb. Tapi jarang kami ini bercengkerama ketawa dengan ibunda yang telah melahirkan kami. Ya Dzal Jalali wal Ikram, jangan jadikan ini dosa terbesar dalam kehidupan kami. Jadikan sedaya sing rawuh di masjid ini, baik yang sepuh atau yang anak-anak, semuanya ya Allah, jadi orang, jadi anak yang berbakti kepada ayah bunda kami. Ampunkan untuk kami pula ya Allah, jamaah sing rawuh sedaya, keluarga kami, tetangga kami, bahkan orang yang membenci kami ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma hadzal du'a minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tuklan. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajal wa akbar.